Cyber Hub ini menjadi bagian dari platform kolaborasi dan sinergi supaya kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol, kita bisa saling meningkatkan kapasitas, kita saling bisa mengenali di mana ada demand gitu kan, di mana kita harus penuhi, di mana kita harus meningkatkan kapasitas, gimana harus kita bersaing bersama-sama gitu kan, berkolaborasi untuk bersaing secara global. Ini bagian dari Cyber Hub yang kita bangun. Baik, terima kasih, Mas Pras. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas, Bapak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala BSSN, terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya pagi ini bergabung bersama kita, dan sebetulnya yang terdaftar hari ini adalah 1.500, yang hadir di platform tadi 974, mungkin yang lainnya juga bergabung di channel YouTube. Terima kasih Bapak, di sela-sela kesibukan Bapak Kepala hari ini masih menyempatkan bersama kita ya, sekitar 1.500 orang pagi ini untuk memulai sesuatu yang penting gitu kan, terkait dengan bagaimana kita membangun kolaborasi sebagai wujud dari strategi nasional keamanan siber yang memang diinisiasi oleh BSSN. Sebelum saya paparan, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, ini Pak Anton dan Pak Kepala ya, Pak Kepala tadi dan Pak Anton kok berseragam gitu hari ini gitu kan. Biasanya menggunakan pakaian apa, blazer gitu atau menggunakan batik, tapi spesial ini sebagai info saja teman-teman yang hadir, kita hari ini memang pagi tadi bersama Bapak Kepala kita mengadakan upacara bersama gitu kan, upacara bendera 17-an, tapi karena tanggal 17 jatuh di hari Minggu, jadi kita laksanakan dan hari Senin, dan kita laksanakan secara daring. Tetapi kita tetap ada form dan tata dari upacara yang memang biasa kita lakukan. Apa sih tujuannya gitu kan? Tujuannya tentu membangkitkan lagi gitu kan rasa nasionalisme kita, rasa patriotisme kita, rasa bagaimana kita membela dan memiliki negara ini gitu kan, disandingkan dengan kemajuan ya, kemajuan zaman, era udah industri 4.0, era society 5.0 gitu, yang dimana kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan Bapak Kepala, ancamannya bukan hanya secara ancaman logik, fisikal, tetapi juga ancaman yang bersifat sosial, ancaman yang bisa mengganggu pemikiran kita. Makanya disinilah diperlukan bagaimana ketika kita bicara strategi nasional gitu kan, keamanan siber, kita juga bicara aspek sosial, kita juga bicara bagaimana membangun budaya keamanan siber seperti diamanahkan di Undang-Undang ITE dan PP PSTE pasal 94 ayat 1 huruf A gitu. Jadi makanya hari ini kalau teman-teman lihat Bapak Kepala dan kami di BSSN menggunakan seragam hari ini. Baik, saya akan sampaikan sekilas gitu apa yang kita inisiasi bersama-sama. Ini memang menjadi inisiasi BSSN dan industri, dan nanti kita bisa bicarakan gitu kan, kita bisa diskusikan gitu. Bagaimana upaya bersama kita dalam membangun dan memajukan industri lokal keamanan siber. Lanjut, Mas Didi. Ya, kalau kita bicara gitu kan, pergeseran yang sudah ada tadi disampaikan juga, latar belakang bagaimana strategi nasional keamanan siber dibangun. Memang potensi-potensi yang luar biasa yang ada di negara kita, inilah yang menempatkan gitu kan, untuk kemudian kita mempunyai strategi dan kita dapat mengoperasionalkan strategi tersebut sehingga keuntungan-keuntungan yang ada, keuntungan-keuntungan yang ada di negara kita gitu ya, yang kalau kita lihat pengguna internetnya sudah luar biasa gitu kan, dari jumlah 272 juta orang, 175 itu pengguna internet. Dan kalau kita lihat survei terbaru, rata-rata kita online itu selama 8 jam per hari. Jadi sepertiga bagian dari 24 jam itu sudah kita gunakan untuk posisinya online. Bahkan
smartphone-nya lebih besar daripada jumlah penduduk Indonesia ya, 338 juta, di mana kita menjadi 124% gitu dari jumlah populasi yang ada. Pun penetrasinya menduduki tempat yang sangat tinggi di negara ini. Nah, ini faktor-faktor ini harus kita manfaatkan karena ini faktor yang ada di dalam kehidupan kita. Lanjut. Itu kan. Kalau kita lihat pun gitu kan, berdasarkan riset yang ada, luar biasa gitu kan, bagaimana kemudian digital economy of Indonesia itu bisa berkembang gitu kan, dengan potensi pengguna internet yang luar biasa, dengan potensi bagaimana kemudian kita beralih transaksinya secara online, ya kan? Kita sudah lihat, kita punya unicorn-unicorn di Indonesia ya, ada Traveloka, Gojek, OVO, Bukalapak, Tokopedia, dan bahkan jumlah startup di dunia kita menduduki 5 besar, teman-teman. Nomor 1 Amerika, kemudian India, Inggris, Kanada, dan nomor 5 Indonesia. Ini luar biasa dengan jumlah startup mencapai 2.000 lebih startup. Lanjut. Nah, kita juga lihat gitu kan, masyarakatnya sudah terbentuk gitu kan, tersambung dengan internet, kemudian juga industri bisnisnya mengarah ke sana, pun industri terkait dengan bagaimana kita kemudian bisa bertransaksi aman di dunia cyber ini, di ranah cyber ini pun juga berkembang. Ini kalau kita lihat datanya gitu kan, dari mulai marketnya, kemudian dari mulai market share-nya gitu kan, komponen-komponen mana yang berkembang, di mana yang kemudian dipakai, sampai kepada permintaan dari SDM untuk keamanan cyber ini. Ini juga meningkat, kita lihat di situ kan 2021 berarti tahun ini diprediksikan 3,5 juta gitu kan lowongan pekerjaan yang memang harus diisi gitu, membutuhkan untuk diisi. Dan kalau kita lihat laporan terakhir, semakin kita tidak mengisi posisi-posisi cyber security, maka semakin rentan sistem kita. Karena ketika kita bicara sistem keamanan cyber, kita akan bicara people, proses, dan teknologi gitu. People memegang peranan yang penting ketika menjalankan teknologi dan menjalankan proses bisnis dari organisasi tersebut. Lanjut. Nah, teman-teman, gitu kan, sebagai bagian dari komitmen suatu negara dalam mengembangkan cyber security-nya, kita selalu mengacu saat ini kepada Global Cyber Security Index, yang di dalamnya salah satunya pilar ketika kita membangun kapasitas dari cyber security secara nasional adalah industri cyber security lokal. Ini sesuatu kekuatan yang dimanapun negara itu, kalau kita lihat di level-level seperti Amerika, gitu kan, Inggris dan lain-lain, negara-negara yang memang sudah maju, ya memang mereka signifikan gitu kan pertumbuhan homegrown cyber security industry-nya dengan bagaimana kemampuan dari cyber security negara tersebut. Nggak akan suatu negara itu kuat kalau industri keamanan cyber lokalnya juga tidak bertumbuh. Ini yang disampaikan merupakan penelitian dari ITU dan merupakan komponen utama, salah satu komponen utama dari Global Cyber Security Index. Ini yang coba kita penuhi, dan BSSN sangat concern terhadap hal ini. Bagaimana kita membangun industri kita sehingga keamanan cyber secara nasional itu kuat. Dan itu sudah tertampung tadi di dalam strategi nasional keamanan cyber. Lanjut. Lanjut Mas Didi. Next. Ya. Nah, walaupun kita baru mulai ya teman-teman, kita baru mulai gitu kan, karena BSSN juga baru dibentuk tahun 2017, tetapi kita sudah menginventarisir, kita sudah berkolaborasi, BSSN sudah melakukan pembinaan terhadap beberapa cyber security lokal gitu ya, industri lokal cyber security yang ada di Indonesia. Ini beberapa gitu kan, dan beberapa teman-teman di sini hadir langsung.
ya kan? Makanya nanti di kesempatan ini kita akan mendengar cerita dari mereka, kita akan mendengar harapan dari mereka, kita akan mendengar bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama-sama, ya kan? Untuk membangun gitu kebersamaan, mengkolaborasikan dan menjadi kekuatan bagi sebuah negara. Ini kita lihat ada Cyber Army, ada CPK Global, ada Security, ada Synexis, ini semuanya hadir di sini. Nanti kita lihat bagaimana dan kemudian yang lain gitu. Ini sesuatu potensi, tetapi kalau potensi ini tidak kita jaga dengan baik, ya kita akan kalah gitu. Karena ketika kita bicara industri cyber security, maka industri ini industri yang sangat padat modal, baik dari sisi pendanaan, baik dari sisi SDM-nya, sistemnya, maupun reputasi. Karena mereka bersaing dengan perusahaan-perusahaan keamanan siber yang sudah mengglobal, ya teman-teman. Jadi inilah yang harus kita dorong gitu kan. Salah satu kuncinya adalah keberpihakan. Tadi Mas Pras sudah sampaikan di awal. Di minggu-minggu ini gitu kan kita sedang punya isu yang sangat baik menurut saya, yaitu kebijakan privacy dari WhatsApp gitu ya, sesuatu yang kita pakai sehari-hari yang kemudian menggabungkan dengan Facebook gitu kan. Ini sesuatu yang harus kita manfaatkan gitu kan. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa masyarakat ternyata banyak ya yang concern mengenai privasi, dan hadir di sini juga nanti Pak Gildas bisa jelaskan teman-teman di sektor IT yang menawarkan platform messaging yang lebih aman dan itu lokal buatan Indonesia, namanya Palapa. Nanti Pak Gildas bisa jelaskan. Nah, bagaimana kemudian Palapa nanti bisa kita fokus gitu kan, kita bisa dorong menjadi satu platform yang bisa digunakan khususnya untuk teman-teman di organisasi gitu kan, sesuatu yang berkaitan dengan kedinasan, sesuatu yang berkaitan dengan bisnisnya bisa kita dorong untuk digunakan, karena ini platform yang lebih aman, platform yang memang lokal dikembangkan di Indonesia, dan platform yang memang dalam pembinaan BSSN. Ini sesuatu keuntungan yang nanti kita akan bahas dan jelaskan di sesi berikutnya. Lanjut, Mas Didi. Ya, tadi sudah di-launching oleh Bapak Kepala bahwa Cyber Hub ini menjadi bagian dari platform kolaborasi dan sinergi supaya kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol, kita bisa saling meningkatkan kapasitas, kita saling bisa mengenali di mana ada demand gitu kan, di mana kita harus penuhi, di mana kita harus meningkatkan kapasitas, gimana harus kita bersaing bersama-sama gitu kan, berkolaborasi untuk bersaing secara global. Ini bagian dari Cyber Hub yang kita bangun. Platformnya pun tadi sudah ada, yaitu cyberhub.id. Lanjut, Mas Didi. Lanjut, Mas Didi. Iya, ini yang tadi saya sampaikan, dia merupakan media kolaborasi seluruh stakeholder, dia membangun kemandirian nasional, dan dia mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun keamanan siber nasional. Ini 3 poin yang nanti mari bersama-sama, BSSN memang membackup di belakangnya, kemudian nanti dijalankan oleh teman-teman di industri, salah satunya Asosiasi Cloud Computing Indonesia, dan teman-teman yang lain nanti silahkan bergabung semuanya di situ. Nanti kita akan bisa lihat apa-apa yang kita masing-masing bisa kontribusikan di dalam platform tersebut. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memancing diskusi kita pagi ini, dan mudah-mudahan bagian dari strategi nasional keamanan cyber dalam bidang kolaborasi dan sinergi ini kita bisa wujudkan melalui platform cyberhub.id, sehingga ya kita bisa membangun negara ini yang seperti kita sampaikan bahwa keamanan cyber adalah tanggung jawab bersama, ya ini wujudnya gitu. Ini contohnya, ini operasionalisasi dari strategi yang ada. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang hadir hari ini. Di platform kita ada 970, mungkin secara online penuh sekitar 1.500 orang. Dan perlu saya sampaikan bahwa Cyber Hub Festival ini berlangsung selama 7 hari. 3 hari kita isi dengan
webinar, tadi sudah disampaikan sesi-sesinya, bahkan sesi-sesinya sudah mulai penuh, itu sudah ada yang daftar 900, 700 orang, terus kemudian yang sesi minggu depan kita isi dengan workshop. Jadi teman-teman silahkan nanti ikut workshop sesuai dengan minatnya masing-masing, ada workshop mengenai cloud, ada workshop mengenai artificial intelligence, ada workshop mengenai indeks kami, ya teman-teman silahkan bergabung selama 10 hari ini, gitu kan, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi kita bersama-sama untuk bisa mengembangkan kapabilitas keamanan cyber di Indonesia. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.